Kisah seorang haji mabrur, padahal tidak berangkat ke Baitullah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak bahwa pada suatu masa setelah menyelesaikan ibadah haji, Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak beristirahat dan tidur. Saat tidur, dia bermimpi melihat dua malaikat turun dari langit dan mendengar percakapan mereka. Salah satu malaikat bertanya kepada yang lain, "Berapa banyak orang yang datang untuk berhaji tahun ini?" "Mereka adalah 600.000 jamaah," jawab malaikat yang ditanya. Lalu malaikat pertama bertanya lagi, "Betapa banyak dari mereka yang hajinya diterima?" "Tidak ada satupun," jawab malaikat yang pertama. Percakapan itu membuat Abdullah Al-Mubarak merasa gemetar. "Dalam mimpiku dia menangis. Apakah semua orang ini datang dari tempat-tempat jauh, dengan perjuangan dan kelelahan, melewati gurun pasir yang luas, hanya untuk usaha yang menjadi sia-sia?" Sambil gemetar, dia terus mendengarkan percakapan kedua malaikat itu. Namun ada seseorang yang meskipun tidak berhaji, amal perbuatan hajinya diterima oleh Allah, dan semua dosanya diampuni. Berkat dia seluruh jamaah haji diterima oleh Allah. "Bagaimana bisa begitu?" tanya malaikat pertama. "Itu adalah kehendak Allah." "Siapa orang itu?" tanya malaikat pertama lagi. "Orang itu adalah Ali bin Al-Muwafaq, tukang sol sepatu di kota Damaskus." Setelah mendengar ucapan itu, Abdullah Al-Mubarak terbangun dari tidurnya. Setelah pulang dari ibadah haji, dia tidak langsung kembali ke rumahnya, tetapi pergi langsung ke Damaskus, Syria. Hatinya masih gemetar dan penuh pertanyaan. Ketika dia sampai di sana, dia mencari tukang sol sepatu yang disebutkan oleh malaikat dalam mimpinya. Dia bertanya kepada hampir semua tukang sol sepatu, "Apakah ada seorang tukang sol sepatu bernama Ali bin Al-Muwafaq?" "Ada di tepi kota," jawab salah seorang tukang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Setelah mencapai tempat itu, dia menemukan seorang tukang sol sepatu yang berpakaian sangat sederhana. "Apakah Anda Ali bin Al-Muwafaq?" tanya bin Al-Mubarak. "Iya, Tuan." "Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin tahu apa yang telah Anda lakukan sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji yang diterima oleh Allah, padahal Anda tidak berangkat haji." "Saya sendiri tidak tahu, Tuan." "Ceritakanlah kehidupan Anda selama ini." Ali bin Al-Muwafaq pun menceritakan, "Selama puluhan tahun, setiap hari saya menyisihkan sebagian uang dari penghasilan saya sebagai tukang sol sepatu. Saya menabung sedikit demi sedikit hingga akhirnya pada tahun ini, saya memiliki 350 dirham, jumlah yang cukup untuk berhaji. Saya sudah siap untuk berangkat haji." "Tapi Anda tidak berangkat haji." "Benar." "Apa yang terjadi?" "Pada saat itu istri saya hamil dan sedang mengidam. Ketika saya hendak berangkat, dia sangat mengidamkan aroma masakan yang lezat. 'Suamiku, bisakah kau mencium aroma masakan yang sedap ini?' 'Iya, sayang.' 'Cobalah cari siapa yang memasak, aroma masakannya begitu lezat. Tolong mintakan sedikit untukku,' pintanya. Akhirnya saya mencari sumber aroma masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir roboh. Di sana, ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya mengatakan kepadanya bahwa istri saya menginginkan masakan yang dia masak, meskipun hanya sedikit. Janda itu diam dan memandang saya, jadi saya mengulangi kata-kata saya," ungkap Ali bin Al-Muwafaq. Akhirnya dengan sedikit ragu dia mengatakan, "Tidak boleh, Tuan. Apapun harganya saya akan membelinya." "Makanan ini tidak dijual, Tuan," katanya sambil meneteskan air mata. "Mengapa?" tanya Ali. Dengan berlinang air mata, janda itu menjawab, "Makanan ini halal bagi kami, tapi haram bagi Tuan." Dalam hatinya Ali bin Al-Muwafaq bertanya, "Bagaimana mungkin ada makanan yang halal bagi dia, tapi haram bagi saya, padahal kita sama-sama Muslim?" Karena itu, dia mendesaknya lagi. "Kenapa?" "Selama beberapa hari ini kami tidak memiliki makanan. Di rumah kami tidak ada makanan sama sekali. Hari ini kami melihat seekor keledai mati, jadi kami mengambil sebagian dagingnya untuk dimasak dan dimakan." Janda itu menjelaskan dengan terisak. Mendengar cerita itu saya menangis dan pulang ke rumah. Saya menceritakan kejadian tersebut kepada istri saya, dan dia juga menangis. Akhirnya kami memasak makanan dan pergi ke rumah janda tersebut. "Kami membawa makanan untukmu." Saya memberikan 350 dirham, uang yang saya kumpulkan untuk berhaji kepada mereka. "Gunakan uang ini untuk keluarga Anda. Gunakan untuk usaha agar Anda tidak kelaparan lagi." Mendengar cerita itu, Abdullah Al-Mubarak tidak bisa menahan air mata. Ternyata, inilah amal yang dilakukan oleh Sa'id bin Muhafah sehingga Allah menerima amalan hajinya, meskipun dia tidak berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji.